Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunanihi ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah atas begitu luar biasanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap dari kita berupa kesempatan untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada pemilik semesta alam Allah Rabbul Alamin. Kita sangat bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut semangat kita untuk bisa mendatangi rumah-rumah Allah dan kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di atas permukaan bumi ini, ada sebagian manusia yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendengar langsung ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian Allah cabut taufik serta hidayahnya dari manusia-manusia tersebut, sehingga mereka tidak memiliki sedikit pun semangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang disebut dengan orang-orang munafik. Jangan pernah menganggap remeh kenikmatan yang sedang kita rasakan hari ini, saat ini, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang-orang yang bahkan membersamai Rasulullah SAW saja tidak mendapatkan kenikmatan ini. Alih-alih mereka bersemangat beribadah menghamba kepada Allah, mereka justru meninggalkan Allah Rabbul Alamin. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya selalu mengingatkan ini jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena betapa seringnya kita melupakan kenikmatan yang satu ini.
Dan kemudian kita sibuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan duniawi. Padahal taufik dan hidayah Allah jauh lebih berharga dibandingkan kenikmatan apapun yang kita dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kita pun tidak kalah bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih bisa meniti jalan menuju surga Allah melalui majelis ilmu. Dan selalulah, senantiasalah kita mengingatkan diri kita bahwa kita sedang melangkah menuju surga ketika kita berada di majelis ilmu. Agar semangat ini tidak pernah padam. Agar kemudian tujuan kita tidak pernah berubah. Ketika kita berada di rumah Allah dan kemudian menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Yang beliau berikan judul Ashrun Yajri Thawabuha Ba'dal Mamati. 10 amalan yang pahalanya mengalir, tetap mengalir meskipun setelah kematian. Asy-Syaikh menyebutkan perkara yang ke-6 dari 10 perkara tersebut adalah tibaatul masahif, kata beliau. Tibaatul masahif. Mencetak mushaf dan kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Dan beliau mengatakan taqaddama fi hadithi Anas bin Malik wa hadithi Abi Hurairah, dan telah berlalu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Begitu juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, bahwa di antara perkara yang mengalirkan pahala bagi seorang mukmin setelah kematiannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awarratha mushafan. Di antaranya adalah ketika seseorang mewariskan, memberikan mushaf kepada orang beriman yang lainnya. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya, yang dimaksud dengan taurithul mushaf, mewariskan atau memberikan atau membagikan mushaf, yashmalu, masuk di dalamnya, masuk di dalam kalimat ini, kata beliau, takhlifahu lil warathati min ahlihi, mewariskannya kepada ahli waris dari kalangan keluarganya. Tapi banyak orang yang kemudian tidak menjadikan mushaf sebagai harta yang diwariskan. Kalau ada Quran yang ditinggalkan oleh seorang mayit, maka sudah pasti, hampir bisa dikatakan seperti itu, mushaf ini akan diberikan ke masjid atau ke orang lain. Betul? Betul? Kenapa jemaah? Kalau antum dihadapkan antara surat rumah dengan Quran, pilih yang mana? Sebagai warisan. Jawab jujur sudah. Pilih yang mana? Surat tanah atau Al-Quran? Kelas itu jawaban jujur.
Iya. Padahal tidak ada khilaf bahwa Al-Quran sampai mana? Sampai ngedengung. Tidak ada khilaf bahwa Al-Quran itu tidak bisa dinilai oleh apapun dari kenikmatan dunia. Tidak ternilai Al-Quran itu. Ya, gak ada satupun di antara kita yang kemudian meragukan itu sebetulnya. Al-Quran jauh lebih baik dari segalanya. Tapi kemudian ini tidak dipilih oleh ahli waris atau tidak dipilih oleh seseorang untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Dan tentunya mushaf ini bukan hanya diwariskan begitu saja, nih pegang, dulu bapak dapat dari bapaknya bapak dan seterusnya, bukan begitu. Asy-Syaikh menjelaskan, diwariskan itu untuk dua tujuan. Yang pertama adalah liyaqra'uhu, agar mereka membaca Quran tersebut, dibaca. Quran itu bukan pajangan. Nah, ulangi sekali lagi, Quran itu bukan pajangan. Itu yang menyebabkan kenapa para ulama kemudian mengatakan Quran itu bukan untuk ditempel di tembok karena bukan pajangan. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah yang pertama untuk dibaca. Baca, bukan dipajang. Kalau ada di masjid jangan digembok di dalam lemari dan gak akan ada yang mau Quran mau ayat. Gak ada orang pencuri yang mencuri Al-Quran, gak ada. Ada gak? Ada gak orang yang mencuri Al-Quran? Belum pernah dengar. Yang dicuri apa? Kotak amal, terus naon nih? Amplifier, speaker, betul Pak? Jam dinding, sendal yang ada di depan. Quran mah gak ada ceritanya. Tidak ada. Maka nggak perlu kemudian dikunci. Karena Quran itu bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca. Kalaulah sampai hilang, biarkan hilang. Daripada di masjid tidak ada yang menyentuhnya satu orang pun. Bisa jadi yang membawa mushaf itu pulang adalah orang yang memang butuh untuk membaca kitabullah. Tapi mereka nggak punya. Sudahlah. Dan moal ayah nu maok terus dijual deui gitu Al-Qur'an moal ayah. Enggak ada yang akan melakukan itu. Ya. Yang kedua apa kata Syekh? Wa yantafi'u bihi, dan mengambil manfaat dari kitabullah. Dan al-intifa itu kata para ulama, yang namanya intifa adalah bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Baru seseorang itu dapat manfaat. Yang sebenarnya, yang semestinya dari kitabullah. Karena kitabullah itu diturunkan oleh Allah dengan begitu banyak keberkahan dan kemuliaan. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu rahmat. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya bagi siapa? Bagi siapa? Orang yang mengamalkannya. Orang yang mengamalkan kitabullah tidak akan pernah tersesat. Tidak akan pernah sengsara di dalam kehidupan dunia. Allah berulang-ulang menyatakan itu dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Nah, memberikan mushaf itu sering salah kaprah juga hari ini. Hanya sekedar dibagikan kepada orang-orang yang tidak membacanya, apalagi mengamalkan. Cuman sekedar bagi mushaf, gak ada faidahnya.
Karena yang diharapkan dari membagikan mushaf adalah dibaca dan kemudian diamalkan. Asy-Syaikh melanjutkan dengan mengatakan wa yashmalu aidan tiba'atal masahifi. Ini masuk di dalam perkara ini juga adalah dengan mencetak Al-Qur'an, kemudian tauzi'iha, kemudian menyebarkannya, membagikannya. Wa waqfaha fil masajidi, dibagikan ke masjid. Waduril ilmi, dan kemudian tempat-tempat. Oh kurang deh. Aman? Masya Allah. Dan kemudian, sampai mana kemudian tadi? Dan kemudian tempat-tempat ilmu. Maksudnya tempat-tempat di mana ilmu dipelajari. Sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, ma'had-ma'had atau yang semisal dengan itu. Di mana para penghuninya itu membaca Al-Quran. Karena nilai seseorang itu jamaah, kedudukan seseorang itu di dalam kehidupan dunia ini dan kelak di akhirat di hadapan Allah itu tergantung seberapa dekat dirinya dengan Al-Quran. Makanya Nabi sampai mengatakan bahwa seseorang yang di dalam relung dadanya tidak ada Al-Quran itu kalbaitil kharib. Ini permisalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang di dalam dadanya tidak ada sesuatu pun dari kitabullah itu seperti rumah yang rusak. Apa nilainya rumah yang rusak itu? Apa harganya? Jamaah, rumah kalau sudah hancur berharga atau tidak? Rumahnya. Yang dibeli biasanya rumahnya atau tanahnya kalau sudah hancur? Ini mah beli tanah aja. Orang biasanya ngomong kayak gitu, betul tidak? Saya nggak lihat rumahnya, lihat tanahnya. Gak ada harganya. Tidak dinilai. Begitu juga dengan manusia. Dan para ulama mengingatkan kita tentang ini, jamaah rahmatullah Allah. Betapa mereka senantiasa mengingatkan kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dekat dengan kitabullah, begitu juga dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan kita di dunia dan di akhirat itu ditentukan oleh seberapa dekatnya kita dengan kitabullah. Perhatikan. Liyastafida minhal muslimun. Dibagikan ke tempat-tempat ini semata-mata agar orang-orang muslim mengambil faidah. Pertanyaannya sekarang begini jemaah, apakah orang hari ini membaca Al-Quran dari mushaf? Wah, kayaknya berat banget pertanyaan. Hari ini orang baca Quran dari mushaf atau tidak? Sebagian, kecil besar. Apa yang membuat Bapak Ibu sulit menjawab pertanyaan ini? Atau mungkin saya tambahkan, atau bahkan tidak baca sama sekali. Oh, ada juga itu. Mana yang lebih banyak? Mushaf? Baca dari mushaf maksudnya, atau baca dari selain mushaf? Apakah pemandangan orang yang membaca Al-Quran itu sudah tidak umum lagi jemaah? Sampai kita bingung jawabnya. Kan kalau banyak kan tinggal jawab gitu. Oh, orang bacanya baca dari mushaf, selesai masalahnya. Karena antum juga bingung, anak yakin. Orang baca Quran dari selain mushaf, misalkan aplikasi atau di HP, antum juga bingung jawabnya, betul tidak? Betul tidak jemaah? Karena juga nggak kelihatan baca Quran dari aplikasi.
Yang lebih tepat hari ini orang baca Quran itu nisbatnya dari mushaf maksud saya yang terlihat di rumah-rumah Allah, kita nggak usah ambil tempat lain. Di rumah-rumah Allah itu nisbatnya prosentasenya sangat-sangat kecil. Apa buktinya? Mushafnya tidak pernah berubah posisi di dalam masjid. Antum sebulan mushaf itu masih ada di posisi yang sama. Gak percaya buktikan aja mulai hari ini sampai bulan depan. Sehingga mushaf yang terpampang di masjid itu akhirnya tidak berfaedah bagi kaum muslimin. Maka perlu ditekankan bahwa mushaf ini bermanfaat ketika kaum muslimin mengambil faidah darinya. Ini bagi yang suka bagi-bagi mushaf. Termasuk di tanah suci sama. Pastikan Quran yang dibagikan itu dibaca atau tidak. Kalau tidak, mau dibagikan di tanah suci sekalipun, maka faidahnya tidak sempurna, tidak tercapai. Jelas sampai di sini jamaah rahmatillah Allah? Jelas? Perhatikan. Karena yang diharapkan dari membagikan mushaf adalah setiap hurufnya dibaca, maknanya ditadabburi dan kemudian diamalkan, barulah kemudian seseorang mendapatkan pahala yang mengalir. Asy-Syaikh menjelaskan di sini dalam kitabnya. Beliau mengatakan, "Fakullu man yaqra'u ayatan min hadhil masahif." Perhatikan. Setiap orang yang membaca satu ayat sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man qara'a ayatan." Barang siapa yang membaca satu ayat. Dan kemudian Nabi memberikan apa? Contoh. Satu ayat dalam Al-Qur'an. Apa contohnya? Alif Lam Mim. Contohnya Alif Lam Mim. Maka kata Nabi, setiap orang yang membaca ayat ini, setiap hurufnya diganjar 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang muslim membaca satu ayat dari mushaf, au yatadabbaraha atau mentadabburinya, au ya'malu biha atau mengamalkannya, bima fiha min hidayat, mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Sebelum Anda lanjutkan, Anda bertanya, apakah semua yang ada dalam Al-Quran itu baik? Baik atau tidak? Sama sekali tidak ada keburukan. Kenapa ragu gitu jawabnya jamaah? Ada keburukan tidak? Ada ruginya tidak membaca kitabullah? Menghabiskan waktu atau tidak? Menyia-nyiakan waktu atau tidak? Baik, pertanyaannya, seberapa sering? Tanyakan kepada diri masing-masing. Seberapa sering kita membaca kitabullah? Kalau semuanya menjawab pertanyaan Anda tadi dengan penuh kemantapan, maka tanyakan kepada diri sendiri. Seberapa sering kita membaca kitabullah? Kalau memang Al-Quran isinya hanya kebaikan, tidak merugikan sedikit pun. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu untuk membacanya, maka waktunya tidak sia-sia sedikit pun. Jawab masing-masing. Ya, karena yang Allah inginkan bukan ucapan kita semata, tapi Allah ingin melihat perbuatan kita sebagai seorang hamba Allah. Fa innal ajral azim. Maka kata Syekh, maka pahala yang agung yang besar, sayarji'u akan kembali
kepada mereka-mereka yang memberikan dan mewariskan mushaf-mushaf ini. Setiap kali mushaf itu dibaca. Makanya kalau ada mushaf di rumah, tidak dibaca, kasih kepada orang yang suka baca. Ana yakin kok setiap dari kita punya mushaf lebih dari satu di rumah. Betul nggak ini? Dibaca semuanya nggak? Ana ulangi sekali lagi, dibaca semuanya tidak? Tidak. Nah, saya mau tanya sekarang, ini masalah atau tidak? Masalah atau bukan? Masalah. Kenapa jadi masalah? Kenapa jadi masalah? Hah? Ada mushaf yang kemudian tidak bermanfaat. Manfaatnya akhirnya tidak tercapai. Dan kita akan dihisab oleh Allah karena sebab ini. Makanya pulang ke rumah ada mushaf yang nggak kepake, ambil. Bawa kemana? Bawa kemana? Hah? Ke tempat ilmu. Ya. Dan tempat ilmu ini juga jangan begini juga. Ini mushaf tidak memenuhi standar. Ambil, baca. Bukan ditolak mushafnya. Ini bukan standar Madinah. Baca. Kalau ada yang salah jelaskan. Ini salah nak. Posisinya harusnya nggak gini. Jelaskan. Bukan ditolak mentah-mentah. Karena di ma'had tahfidz Quran itu pasti dibaca. Paham maksud Anda jemaah? Terima. Agar kemudian saudara-saudara kita yang mewakafkan Quran ini mendapatkan pahala jariyah. Ya, dan alhamdulillah hari ini mushaf standarnya sudah bagus. Cetakannya maksudnya. Betul tidak jemaah? Jamaah betul tidak? Cik, saya mau tanya, harga mushaf berapa sekarang? Ayo, di Indonesia bukan di Saudi, di sini. Dari 45.000 sampai berapa? Ini saking lamanya kita nggak beli mushaf jamaah. Betul? Dan mushafnya masih bagus terus. Tidak pejet-pejet Qurannya. Betul nggak jamaah? Jamaah betul. Ya, rugi nggak beli mushaf? La ilaha illallah. Rugi tidak beli mushaf? Harganya semahal barang-barang yang lain atau tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Sepatu kita lebih mahal, baju kita lebih mahal, kendaraan kita lebih mahal. Tapi semua yang kita punya dari kenikmatan dunia itu hanya akan menjadi pemberat hisab kita di hadapan Allah. Berbeda dengan kitabullah yang kita baca dan kita amalkan kemudian. Maka Syekh Jamal rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengucapkan kalimat tersebut, beliau kemudian berpindah kepada perkara yang berikutnya. Perkara yang ketujuh. Al-amalus sabi'. Amalan yang keberapa? Ketujuh. Tarbiyatul abna 'alas shalah. Mendidik anak untuk menjadi orang atau anak yang saleh. Dan yang dimaksud oleh Syekh adalah meninggalkan keturunan yang saleh. Itu diantara penyebab yang mendatangkan pahala mengalir bagi seseorang. Wahadzal amalan ini, perbuatan ini, itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir di semua riwayat tentang amalan-amalan yang mengalirkan pahala setelah kematian.
Karena ada sebagian amalan gak disebutkan dalam riwayat yang lain. Tapi kalau anak soleh itu disebutkan di semua riwayat. Kata beliau, ini perkara ini yadullu ala ahammiyatihil balighah. Ini menunjukkan pentingnya perkara yang satu ini. Mendidik anak untuk menjadi anak soleh. Ya, betul ya Pak? Nah pertanyaannya sekarang begini, gimana kalau nggak punya anak? Gimana kalau nggak punya anak? Didik ponakan, ngurus anak orang lain dengan bahasa yang sederhananya begitulah, mengurus anak orang lain. Sama tidak? Anda tanya, sama atau tidak? Tidak sama, tapi ada tapinya. Sama-sama menjadi amalan yang mengalirkan pahala bagi seseorang. Paham gak maksudnya? Statusnya gak sama. Tapi kalau seseorang mengajari, menyampaikan ilmu kepada siapapun, maka selama orang itu siapapun dia mengamalkan apa yang kita ajarkan, demi Allah kita pun berhak mendapatkan pahala jariah. Makanya para ulama itu juga sering disebut, karena banyak ulama yang tidak punya keturunan. Masyhur, Imam Nawawi tidak punya karena tidak menikah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak punya juga karena tidak menikah juga. Abu Ja'far At-Tabari, penulis tafsir At-Tabari sama juga. Beliau tidak pernah menikah, tidak punya anak. Tapi orang-orang yang merasakan faidah, kenikmatan dari ilmunya, begitu banyak kaum muslimin sampai hari kita sekarang ini. Beliau berhak dapat pahalanya atau tidak? Berhak. Makanya jangan kecil hati. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Orang mukmin itu begitu. Gak di dunia, di akhirat pasti kita memiliki anak. Tapi kalaupun di dunia tidak ditakdirkan, maka kita punya kesempatan yang lain. Pahala itu tidak akan pernah berhenti. Karena Allah menyediakan jalan yang begitu banyak. Terlebih kalau kita sangat yakin di dunia Allah bisa memberikan keturunan kepada kita. Kapanpun sesuka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ininya sensitif jemaah. Gak apa-apa, aman. Yang penting mah kadangnya terdengar dan jelas. Sampai mana tadi ya Allah? Kadangnya. Ini perkara penting. Sampai situ sebetulnya. Ya, kata saya ini perkara, ini menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat penting. Maksudnya adalah tarbiyatul abna, mendidik anak, wa husna ta'dibihim, dan mengajari adab sebaik mungkin kepada mereka. Ini penting. Karena hampir dalam seluruh riwayat Nabi tentang amalan-amalan yang mengalirkan pahala, Nabi menyebutkan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena anak soleh itu tidak datang tiba-tiba. Anak soleh itu tidak muncul begitu saja. Ada ikhtiar yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Wal hirsa ala tansyiatihim ala taqwa wassalah. Memberikan perhatian, bersemangat untuk membesarkan mereka di atas ketakwaan dan di atas kesolehan, yu'addu min ahammil wajibat, itu terhitung di dalam agama ini sebagai salah satu kewajiban yang paling penting. Dan Syekh tidak pernah menyebutkan di sini jamaah
Syekh tidak pernah menyebutkan, dan begitu juga dengan para ulama, tidak pernah disebutkan bahwa di antara kewajiban yang paling penting itu adalah ngasih makan. Bukan berarti nggak wajib. Tapi banyak orang yang lebih mementingkan itu dibandingkan kesolehan anaknya. Bapak-bapak yang keluar setiap hari cari makan tapi lupa mendidik anaknya untuk menjadi orang soleh. Kenapa? Karena dia berpikir cari makan itu yang terpenting. Bisa membelikan kebutuhan sekunder dan yang lain itu yang terpenting. Yang penting anak punya baju, anak punya ini, punya itu, selesai. Enggak. Itu bukan yang terpenting sedikit pun. Yang paling penting adalah membesarkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan kemudian menjadi anak-anak yang saleh. Pertanyaannya sederhana, berat atau tidak jemaah? Berat atau tidak? Berat. Kenapa berat? Saya mau tanya, apa yang membuat kita berat dalam menjalankan kewajiban? Itu dulu dijawab. Kalau ditanya tentang kewajiban, jawaban kita selalu sama, berat. Pertanyaannya sederhana, kenapa berat? Padahal Nabi sudah bilang, inna hadzal din yusrun, agama ini mudah. Allah sudah mengumumkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, Allah tidak ingin kalian kesulitan. Tapi pertanyaannya kenapa jadi berat? Dijawab jangan. Kenapa berat? Tidak terkecuali membesarkan anak. Kenapa berat? Godaan setan. Setan yang kita bawa terus. Ya betul, salah satunya godaan setan. Tapi kenapa begitu mudahnya kita tergoda oleh setan? Ya kan? Jawabannya adalah karena sebab kemudahannya itu tidak kita lakukan. Gak ada pada diri kita. Karena Allah berjanji memudahkan segala urusan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Betul tidak? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan urusannya mudah. Kenapa jadi susah? Jamaah dijawab dulu, kenapa jamaah? Karena sebabnya nggak ada pada diri kita. Nanti Anda jelaskan jemaah. Bagaimana kemudian kita memudahkan jalan kita untuk bisa meraih anak yang saleh. Tapi sebelum itu kita harus sadar jemaah, anak-anak ini adalah amanah yang sangat besar, yang sangat berat yang dititipkan sama Allah. Bukan jabatan, bukan harta, bukan kendaraan, bukan aset, bukan apapun. Yang paling berat, amanah yang paling besar itu adalah anak. Ini bagi kedua orang tua. Anak itu titipan yang berat. Dan Asy-Syaikh mengingatkan kita tentang itu. Anak-anak itu kata beliau min jumlatil amanat, di antara bagian amanah al-azimah yang agung, allati amarallahu bihifdhiha, yang Allah perintahkan untuk kita jaga. Di antaranya anak. Selain sholat, selain agama, selain janji dan seterusnya. Anak itu wajib kita jaga. Ketika Allah mensifati orang-orang yang betul-betul beriman, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ma'arij ayat yang ke-32. Apa kata Allah? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un.
Orang-orang mukmin sejati itu adalah orang-orang yang terhadap amanah yang dibebankan kepada mereka. Terhadap janji-janji yang mereka lakukan, mereka menjaganya, mereka menunaikannya. Hadirin menganggap anak amanah atau bukan? Yakin? Ana ulangi sekali lagi pertanyaan. Anak keturunan kita anggap amanah atau bukan? Baik. Sekarang Anda mau tanya lagi, apa buktinya? Yang menunjukkan bahwa bagi kita anak itu amanah. Memberikan pendidikan yang terbaik. Baik. Tapi Ana mau sebutkan perkara yang lain. Dididik. Tapi kemudian pintu-pintu yang menghancurkan pendidikan ini kita yang membukanya sendiri. Apakah itu bukti kita menganggap anak-anak ini amanah yang harus kita jaga? Apa contohnya? Perkara yang bisa menghancurkan pendidikan apa contohnya? Oh HP, oh Masya Allah HP. Terus apa lagi selain HP? Hah? Lingkungan misalkan. Terus apa lagi? Bola. Kata penggemar bola, jangan bawa bola dalam masalah ini. Yang salah bukan bolanya. Gulunya terhadap permainan bola. Hah? Hobi, Masya Allah. Pertemanan. Kita tidak memilihkan pertemanan untuk anak-anak kita. Pergaulan iya. Emang orang tua sampai segitunya iya. Karena anak itu amanah. Ari peliharaan dijaga. Ari peliharaan dirawat. Ari peliharaan gak boleh sakit. Ari anak dijor. Pulang gak pulang. Pulang gak pulang. Ah kenwe geus gede ieu. Tapi kalau peliharaan gak pulang. Dilaporkan ke polisi. Hilang hewan peliharaan saya. Pajang fotonya di media-media sosial. Apa buktinya? Gak ada. Dan ini yang harus kita khawatirkan. Pantas anak kemudian tidak menjumpai kesolehannya. Karena memang orang tuanya tidak menjalankan amanah sebaik mungkin. Ingat jemaah. Menjaga amanah itu bagian dari iman. Dan amanah di antara amanah terberat dan terpenting adalah anak. Apalagi anak perempuan. Itu jauh lebih apa? Penting daripada anak laki-laki. Bukan berarti nggak bernilai ini anak laki-laki, bukan. Tapi anak perempuan itu kehormatan orang tuanya. Ya, kemuliaan orang tuanya itu anak perempuan. Tapi mirisnya kemudian banyak orang-orang yang mengaku beriman tidak peduli sedikit pun terhadap kehormatan. Dengan membiarkan anak-anak perempuan mereka melakukan apapun yang mereka sukai. Bebas. Apalagi kalau sudah beranjak dewasa. Yang penting anaknya senang. Tapi kelak nanti di akhirat orang tuanya yang akan diseret oleh anak perempuannya ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Asy-Syaikh kemudian melanjutkan begini jemaah. Wa dzalika li anna salahal abna. Kesolehan anak. Jadi ketika anak-anak itu soleh, kata beliau, solahun lil mujtama'ati wal usari wal bilad. Itu akan menjadi kesolehan dan kebaikan bagi masyarakat,
bagi seluruh kaum muslimin dan bagi suatu atau sebuah negeri yang ditempati oleh anak-anak yang soleh ini. Yang dibutuhkan kita hari ini bukan anak-anak yang berpendidikan tinggi. Gak ada gunanya pendidikan tinggi itu tanpa kesolehan. Gak ada gunanya. Buktinya apa? Ya hari ini buktinya. Hari ini anak-anak yang berpendidikan tinggi banyak atau sedikit? Banyak, bahkan tidak terhitung. Luber, kuotanya itu sampai berlebihan. Tapi ada manfaatnya atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Tidak, kenapa? Karena anak-anak ini kehilangan kesolehan mereka. Gak dididik jadi anak-anak soleh. So kalau disuruh milih, mending anak pintar atau anak soleh? Tetap ayah ujungnya gitu. Anak soleh dan pintar. Saya dikisahkan seseorang jemaah. Dia punya anak 8. 7 anaknya itu semua pendidikannya tinggi. Bahkan doktor dan seterusnya. Ada satu anaknya yang paling belat itu maksudnya yang paling apa ya? Yang paling tidak cerdas di antara saudaranya. Wah, bukan lain tinggal ini. Sekolah cuma sampai SMA, gak mau kuliah. Gak mau. Tapi hari ini kata beliau, saya hidup didampingi oleh dirinya dan tidak ada anak yang lebih baik daripada dia. Di saat saudara-saudaranya yang lain yang doktor itu yang kaya raya itu dan kemudian berprestasi itu tidak, jangankan berkunjung, telepon pun tidak. Itu bapaknya sendiri yang cerita. Anak yang dulu saya anggap sebagai anak yang gagal, hari ini dia menjadi anak yang paling membanggakan untuk saya. Si yang paling belat itu, yang paling tidak berpendidikan itu, yang paling segalanya lah pokoknya. Itu wakil, itu kenyataan. Karena bagi orang tua yang mereka butuhkan itu adalah kesolehan anak-anaknya. Bukan berarti anak gak boleh pintar. Ya pintar, alhamdulillah. Tapi di atas kepintaran itu ada yang lebih baik. Apa? Kesolehan. Dan itu tidak bisa diingkari oleh siapapun yang ada di ruangan ini. Bahwa anak soleh itu jauh lebih mereka inginkan, mereka dambakan dibandingkan anak dengan prestasi-prestasi mereka. Dan betul apa yang dikatakan oleh Syekh. Karena baiknya satu negeri itu tergantung seberapa banyak anak-anak yang soleh yang hidup di dalamnya. Wa min samarati salahihim, kata beliau. Dan di antara buah kesolehan mereka. Ini buah dari kesolehan anak-anak yang akan muncul. Yang akan terjadi, kata beliau. Yang pertama kata beliau, an yakunu bararatan li abaihim fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Dan di antara bentuk buah kesolehan mereka adalah mereka berbakti kepada orang tua mereka, baik ketika orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal. Dan setiap dari orang tua berharap anak-anaknya berbakti hayyan wa mautan. Baik dia dalam keadaan hidup atau baik dalam keadaan dia sudah meninggal, sudah diwafatkan oleh Allah. Nah sekarang saya mau tanya sekarang. Berbakti sama orang tua ketika hidup bagaimana cara? Dijawab coba. Sebutkan semua apa yang antum tahu. Apa caranya gimana berbakti sama orang tua ketika masih hidup? Menghormati orang tua, terus berkata-kata yang baik, terus
memenuhi kebutuhan pokoknya, itu yang terutama. Terus apa lagi? Sholat berjamaah dengan bapaknya di masjid. Maksudnya beribadah bersama-sama. Ngajak orang tuanya untuk sama-sama ibadah. Itu juga bakti sama. Terus menemani dengan sebaik mungkin di masa tua mereka. Ditemani yang dibutuhkan itu sebagaimana yang diperintahkan sama Allah. Apa perintahnya? Wasahib. Masa lupa dengan perintah ini jemaah? Wasahib. Anda nunggu yang lain. Wasahib huma, temani keduanya fid dunya ma'rufa, di dunia dengan ma'ruf, dengan sebaik mungkin. Jelas kalimatnya, temani bukan tinggalkan. Temani. Mereka yang bisa menemani orang tuanya adalah orang-orang yang beruntung, jemaah. Yang dipilih oleh Allah untuk bisa menemani orang tuanya, merekalah yang betul-betul diinginkan kebaikan oleh Allah. Jangan merasa berat. Saya pernah ketemu satu orang yang mengeluh begini. Yang ngurus orang tua itu cuma saya. Saudara-saudara saya itu kayak lepas tangan. Kata saya, antum beruntung, kata aku. Biarkan yang lain gak mau, terserah mereka. Sadari bahwa antum sedang dipilih sama Allah. Allah ingin antum masuk surga. Caranya gimana? Dengan mengurus orang tua. Mahal jemaah. Ini rezeki, ini kenikmatan yang sangat mahal. Nah, ketika mereka diwafatkan sama Allah, gimana caranya berbakti? Mendoakan, sudah itu jawaban pertama pasti itu, mendoakan. Terus selain mendoakan apa? Bersedekah atas nama mereka. Ini mendoakan, bersedekah atas nama mereka. Ini semua disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang sama. Mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka. Terus bisilati wuddi, dengan menyambungkan hubungan kasih sayang kedua orang tua, baik itu teman, baik itu saudara. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan abarrul birri, di antara bakti yang paling tinggi, yang paling baik kepada kedua orang tua itu adalah silatu wuddi abihima, atau kama qala Nabi SAW, dengan menyambungkan hubungan kasih sayang kepada orang-orang yang dikasihi, yang disayangi oleh kedua orang tua kita. Mau itu teman, mau itu saudara. Di saat hari ini banyak anak yang gak peduli siapa teman ayahnya, bahkan tidak peduli siapa saudara ayahnya. Betul? Kalau anak tes juga sekarang belum tentu anak-anak kita tahu siapa saudara-saudara kita. Betul tidak jemaah? Betul tidak jemaah? Iya. Dan kita berharap kemudian anak ini jadi anak soleh, gak mungkin. Tidak bisa. Sampai kita tanamkan di dalam hati mereka bagaimana mereka menyambungkan hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi, kita kasih. Nah, ini teman ayah, ini sahabat ayah, ini saudaramu. Kalau kami tidak ada, ayah dan ibumu tidak ada, jangan putuskan hubungan dengan mereka. Kalau pengen anak jadi anak yang soleh.
Terus juga Nabi mengatakan cara berbakti kepada mereka adalah dengan menunaikan janji-janji mereka yang sudah mereka janjikan kepada orang lain. Kalau orang tua sudah berjanji dan mereka belum sempat menunaikannya, maka tunaikan, itu bakti kita kepada mereka setelah mereka tidak ada. Bukan kemudian sibuk mencari alasan. Oh, itu kan ayah saya, bukan saya. Ya, betul tidak jemaah? Ayah kita dengan kita ini sama atau beda? Saya mau tanya. Orang tua kita dengan kita sama atau beda? Sama atau beda? Sama apa? Sama-sama apa? Satu darah. Kita anak itu punya mereka. Itu yang hilang dari benak kita hari ini. Kita ini punya orang tua kita. Dan itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang anak. Ketika berselisih dengan ayahnya. Apa kata Nabi? Anta, kamu, wa maluka, dan hartamu, milka abi. Punya ayahmu. Andaikan kita berpikir seperti ini demi Allah, akan mudah bagi kita kemudian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Betul tidak? Yang menyebabkan kita ada di dunia ini setelah takdir Allah siapa? Orang tua. Yang menjaga kita sampai dewasa, sampai kita mencapai apa yang kita capai hari ini siapa? Orang tua. Bisa kita balas kebaikan mereka? Gak bisa. Lantas kenapa kemudian sibuk membantah mereka? Alih-alih menyenangkan dan memasukkan kebahagiaan ke dalam dada mereka. Setiap dari kita pingin berharap punya anak yang soleh. Tapi anak yang soleh itu diusahakan. Dididik. Dan kemudian diberikan contoh. Kita lanjutkan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh. Kemudian. Tadi Syekh mengatakan apa? Bahwa buah kesolehan anak-anak itu adalah mereka berbakti kepada kedua orang tua. Baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan orang tua yang sudah wafat. Fayad'una lahum, kata Syekh. Anak-anak yang soleh itu berdoa meminta kepada Allah untuk orang tuanya bil khair. Mereka meminta kebaikan saja untuk orang tua mereka. Wa yas'aluna Allah lahum al-maghfirah. Anak soleh itu, kata Syekh, meminta kepada Allah al-maghfirah, pengampunan, warahmah, dan kasih sayang dan rahmat Allah untuk orang tua mereka. Karena mereka tahu inilah yang dibutuhkan oleh orang tua mereka, khususnya setelah mereka tidak ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan ciri anak soleh itu terlihat pada lisannya yang tidak pernah berhenti mendoakan kedua orang tua. Sok coba doa yang diajarkan untuk meminta kebaikan kepada orang tua apa? Rabbi firli wali wa walidayya warham kama rabbayani shaghira. Doa yang lain. Rabbana fir lana. Yang keras. Antum. Hah? Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, bebaskan pundak-pundak kami, leher-leher kami, dan leher-leher maksudnya tubuh ya,
Kedua orang tua kami dari apa? Api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Udah selesai. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Terus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Loh, ada yang salah dengan doa ini? Enggak ada. Dan doa ini tidak hanya dibaca ketika kita menyolatkan jenazah. Doa ini bisa kita baca kapanpun untuk mendoakan kedua orang tua kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh itu terlihat dari doa-doa yang dia panjatkan untuk kedua orang tuanya. Karena hanya anak soleh yang sanggup mendoakan kedua orang tuanya terus-menerus. Udah nggak ada lagi. Ya, hanya anak-anak soleh yang mampu mendoakan kedua orang tua terus-menerus. Maka ini doa yang seperti ini kata Syekh, mimma yantafi'u bihil mayyitu fi qabrihi. Ini yang mendatangkan manfaat bagi mayit di dalam kuburannya. Bahkan thawabi a'malihi salihah min salatin wa sadaqatin wa birrin wa ihsan yakunu lil walidaini mithluhu. Bahkan semua yang dikerjakan oleh seorang anak yang saleh, kedua orang tuanya berhak mendapatkan pahala yang semisal. Kenapa? Kata Syekh, li'annahuma, karena kedua orang tua ahsana fi tarbiyatihim, sudah melakukan yang terbaik di dalam pendidikan kepada anak-anak. Hadirin sudah maksimal mendidik anak? Sudah maksimal mendidik anak? Belum, Tayyib. Ana mau nanya kenapa belum, tapi semua dari kita sama, jemaah. Betul tidak, jemaah? Sama enggak? Kita sudah maksimal belum? Belum. Kenapa belum? Balik deh ke jawaban yang sama. Apa susah, berat. Karena sebab-sebabnya belum ada. Belum terpenuhi. Nanti Anda jelaskan. Tapi ketika seorang ayah ataupun ibu menyempurnakan ikhtiar mereka untuk mendidik anak-anaknya, dan kemudian mentakdib, mengajari akhlak, mengajari perilaku yang benar kepada anak-anak. Karena terkadang orang tua hanya memikirkan ilmu tapi tidak mengajari adab. Banyak orang berilmu, qalil adab itu banyak. Gak punya akhlak. Banyak. Itu sebabnya kenapa para salafus soleh itu membagi. Mereka memisahkan, seakan memisahkan belajar adab dengan belajar ilmu. Bahkan mereka belajar adab jauh lebih lama daripada belajar ilmu. Dan orang tua punya kewajiban melakukan keduanya, mendidik ilmu dan mengajari adab. Nah, hari ini orang tua fokus sama sekolah. Ya. Tapi lupa mengajari bahwa yang dibutuhkan oleh anaknya pun adalah akhlak. Gak diajari akhlaknya. Ya. Tapi ketika seseorang berjuang keras untuk melakukan itu, dan kemudian mereka yang jadi sebab anaknya kemudian berakhlak, anaknya kemudian berilmu, anaknya kemudian menjadi orang yang saleh, mereka jadi sebab setelah taufik dari Allah, kata Syekh, yang menyebabkan anaknya jadi orang saleh,
maka mereka berhak mendapatkan seluruh kebaikan anak yang dilakukan oleh dirinya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Daud. Apa kata Nabi? Inna, sesungguhnya auladakum, anak-anak kalian, min kasabikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Hasil apa? Usaha kalian. Sehingga apapun yang muncul dari usaha itu, mereka berhak dapat hasilnya. Makanya jangan mengeluh ketika mendidik anak itu. Ada banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya ketika mendidik mereka. Anak saya begini, anak saya begitu. Sudah hadapi. Karena ketika kita bersabar, Allah pasti berikan kesolehan kepada putra dan putri kita. Sabar. Gak sekarang, mungkin nanti setelah kita diwafatkan sama Allah. Karena kadang-kadang anak itu dijadikan ujian sampai akhir hayat. Siapa? Orang tua. Tapi setelah orang tuanya tidak ada, Allah berikan kesolehan kepada anak tersebut. Itu banyak terjadi. Banyak. Tapi orang tuanya harus sabar. Makanya Allah sudah ingatkan, wastabir 'alaiha mur ahlaka bisalah. Dalam surat apa itu? Toha. Perintahkan anakmu, keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar. Hah? Bersabar. Bersabar, sabar. Ulangi sekali lagi. Sabar. Dan satu lagi yang perlu kita ingat, anak itu cerminan siapa? Ibu bapaknya. Makanya jangan terlalu terburu-buru menghukumi anak. Anak itu darah yang mengalir di tubuhnya darah siapa? Ayah, ibunya. Kenapa dia bandel? Seperti ayahnya. Jadi ayah itu bandel-bandel sama ayah terus. Kenapa dia nggak mau nurut? Kenapa dia tidak mau dengar? Kenapa dia membangkang? Kenapa dia susah diatur? Anak itu bagaikan buah, tidak jatuh jauh dari gitu. Alas. Begitulah caranya kemudian menghadapi keturunan yang kita miliki. Sudah sabar saja. Maka Allah akan berikan kesolehan insyaallah ta'ala. Yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh dalam poin yang ke-7 ini. Beliau mengatakan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nabi pernah mengatakan, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, la turfa'u darajatuhu fil jannah. Kelak pada hari kiamat, derajatnya di surga itu akan ditinggikan oleh Allah. Tiba-tiba, naik. Dia sudah masuk ke surga, tapi kemudian tiba-tiba derajatnya naik. Padahal dia sudah ditempatkan di satu tingkatan surga. Maka dia bertanya-tanya sama Allah Rabbul Alamin, anna hadza, dari mana saya berhak untuk mendapatkan kenikmatan ini? Kok naik derajat saya? Kenapa? Karena dia merasa tempat berikutnya bukan tempatnya. Dia sudah ditempatkan di satu tempat. Maka diberikan jawaban, fayuqal, dikatakan kata Nabi Muhammad SAW, bistighfari waladikalaka. Ini semua karena ada anakmu yang memintakan ampunan kepada Allah untuk dirimu. Nah,
Karena ada anak yang memintakan ampunan, sekali lagi, bagi orang tuanya, bagi diri. Nah, ini yang dibutuhkan orang tua nanti setelah dia mati. Bukan apa yang diraih oleh putra dan putrinya dari perkara-perkara dunia. Semua dari kita tidak akan berselisih dalam perkara ini setelah kematian kita. Pasti. Yang kita tunggu cuman ini. Kita tidak lagi bangga dengan anak yang mungkin tinggal di luar negeri, meraih ini dan itu. Itu omong kosong semuanya. Kalau kita sudah diwafatkan sama Allah. Kalau kita sudah diwafatkan sama Allah, itu semua tidak ada gunanya. Meskipun kita bertahun-tahun membanggakan itu. Yang kita butuhkan cuman doa anak yang soleh. Dan itu anugerah terbesar bagi seseorang yang memiliki keturunan setelah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Harus dipersiapkan dari hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita berikhtiar kemudian untuk bisa meraih anak yang saleh. Maka yang pertama, sebetulnya cuma 3 cara. Cuma 3. Tapi 3 ini nanti bercabang. Yang pertama, yang paling utama adalah kata para ulama, bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil abna. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anak. Itu yang pertama, dan ini yang paling penting. Banyak di antara kita jamaah rahmatillah Allah belum mengikuti Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Belum. Ya, betul nggak perkataan anak ini? Atau salah? Atau anak salah? Anak butuh jawaban dari hadirin. Anak benar atau salah? Salah. Ada yang bilang salah. Kita belum mengikuti Rasul dalam cara mendidik anak. Sudah atau belum? Belum. Kita lihat jemaah. Kita lihat bagaimana cara Nabi membesarkan anaknya dan anak-anak kaum muslimin. Karena Nabi tidak hanya mendidik anak kandungnya. Nabi mendidik anak-anak seluruh para sahabat, seluruh kaum muslimin yang hidup pada saat itu. Karena bagi Nabi semuanya adalah anaknya. Betul tidak jemaah? Betul tidak? Dan istri-istrinya adalah ibu bagi seluruh orang-orang yang beriman. Makanya Nabi nggak hanya didik anak-anaknya, didik semuanya. Nabi ketika mendidik anaknya atau anak-anak kaum muslimin, maka yang pertama, tulis jemaah, tulis. Nabi menunjukkan cinta kepada anak-anak ini. Mungkin bagi sebagian orang ini kurang penting, tapi justru inilah yang membentuk jiwa anak. Apa? Cinta. Menunjukkan kasih sayang kepada anak. Itu di antara bentuk pendidikan yang membangun jiwa dan hati anak. Menunjukkan cinta dan kasih sayang. Nabi itu adalah ayah yang tidak pernah menyembunyikan perasaannya kepada anak-anaknya. Ya, sebagian ayah kan jaim, betul tidak jemaah? Apa itu jaim itu? Menjaga image-nya supaya terlihat apa? Berwibawa, tegas, hebat, berkuasa, sehingga tidak pernah dia menunjukkan rasa cintanya kepada anaknya. Dan dia berpikir itu adalah bentuk pendidikan kepada anaknya. Nabi selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada siapapun. Apa alasannya jamaah? Apa alasannya? Karena ketika kita menunjukkan kasih sayang kita,
Itu yang membuat kita dan anak-anak kita dirahmati sama Allah. Makanya ketika ada seseorang yang mengatakan ketika lihat Nabi mencium Al-Hasan cucunya. Ini saya sebutkan ya. Nabi itu punya kebiasaan begini. Sengaja datang ke rumah Fatimah. Sengaja. Dan kemudian duduk di depan rumahnya. Nabi duduk. Hanya untuk mencari cucunya. Gak ada kepentingan lain. Dan ketika cucunya datang, yang Nabi lakukan adalah memeluk, menciumnya. Setelah itu Nabi pulang. Ada gak di antara kita yang melakukan itu? Ketika pulang yang dicari anak. Tapi kan Ustaz, anak capek, anak ini, anak itu. Ada jutaan alasan. Siapa yang gak capek? Memang kita aja yang capek. Padahal anak punya hak untuk merasakan manisnya, indahnya cinta ayah dan ibunya. Dan itu membentuk jiwa mereka. Bagaimana mungkin anak akan peduli kepada orang tuanya ketika dia tidak merasa bahwa dirinya dicintai oleh kedua orang tuanya. Makanya Nabi itu tidak pernah menahan-nahan perasaan cintanya kepada anak-anaknya ataupun anak-anak kaum muslimin. Yang kedua jamaah, tulis. Ini masih masuk ke dalam poin yang pertama. Di antara cara Nabi mendidik anak-anaknya adalah dengan senantiasa mengajari mereka untuk jujur. Dan Nabi menjadi sebaik-baiknya contoh dalam perkara ini. Apa pentingnya mengajari kejujuran itu jamaah? Karena kejujuranlah yang menggiring anak-anak kita untuk jadi orang baik. Dan menggiring mereka masuk ke dalam surga. Itu yang dikatakan Nabi. Bahwa yang namanya jujur itu akan menggiring seseorang kepada kepada kebaikan, kepada amal soleh. Orang jujur akan mudah melakukan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ini kata Nabi kemudian menggiring seseorang masuk ke dalam surga. Bagaimana anak mau jadi anak soleh kalau orang tuanya sendirilah yang menjadi guru di dalam kebohongan. Terasa atau tidak terasa? Betul tidak jemaah? Kalau ada tamu yang datang kita tidak harapkan, apa yang kita katakan sama anak? Jamaah, ada tamu datang ke ketrok. Kita gak berharap orang ini datang di waktu ini. Terus kita bilang apa sama anak? Bilang ayah lagi keluar. Terus apa lagi? Lagi tidur. Terus apa lagi? Lagi sakit. Terus apa lagi? Sampai kita hafal alasan-alasannya, kita hafal jemaah. Jadi itu sadar nggak sadar kita menganggap itu tidak ada masalah. Atau contoh lain yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Ketika jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil oleh ibunya dan kemudian ibunya bilang begini, "Sini, saya mau ngasih kamu sesuatu." Kata ibunya, "Sini, saya mau ngasih sesuatu buat kamu." Kata ibunya nih. Maka yang ditegur ibunya, "Ini kamu benar-benar mau ngasih atau kamu mengatakan itu agar dia mendatangi dirimu?" Ini kan sering terjadi dalam kehidupan kita jemaah. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Dalam muamalah kita dengan anak-anak kita, betul tidak? "Sini nak, nanti. Sini nak, ibu punya ini." Padahal ketika datang, "Mana bu?"
Ah, ibu cuman bercanda. Ini teh dilakukan oleh orang-orang yang bahkan sudah belajar agama sama. Dan menganggap itu tidak ada masalah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita ini, di mana wanita ini ketika ditanya, kamu jujur? Iya, saya memang pengen memberikan kurma sama dirinya. Kata Nabi apa? Amma innaki laulam tu'tiyahu syai'an. Kalau engkau tidak memberikan apapun sama dia, kutibat alaiki kadhibah, maka engkau ditulis sebagai seorang pembohong. Dan ini akan menanamkan kebiasaan berdusta kepada anak tersebut. Kenapa? Karena ibu saya pun, bapak saya pun sama, tukang bohong. Kenapa kemudian saya tidak boleh berbohong seperti mereka? Apakah anak yang pembohong akan jadi anak soleh? Tidak. Dan ini sering kita lupakan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga, cara Nabi membesarkan anak-anaknya adalah dengan membiasakan mereka memakan hanya yang halal-halal saja dan membenci yang haram. Itu dari kecil diajarinya. Ini boleh, ini enggak boleh. Ya? Karena daging yang tumbuh dari perkara yang haram apa? Menyebabkan apa? Menyebabkan orang yang memakannya itu cuman berhak masuk neraka. Gak akan jadi orang baik dia. Anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh adalah anak-anak yang dinafkahi hanya dengan nafkah yang halal, yang masuk ke perutnya hanya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan begitulah orang tua, orang-orang soleh sebelum kita membesarkan anak-anak mereka. Kenapa jadi ulama, kenapa jadi ini muhadits dan seterusnya? Di antara sebabnya karena orang tuanya tidak pernah memberikan yang haram. Selektif. Gak main-main dengan perkara yang satu ini. Nabi ajari cucunya. Al-Hasan ketika memungut. Jadi nemu satu kurma di rumah Nabi. Tapi kurma itu kurma sedekah. Coba saya mau tanya, apa masalahnya kurma sedekah? Buat Nabi dan keturunannya dan ahlul baitnya. Apa masalahnya? Gak boleh dimakan. Misalkan saya ngasih sama seseorang, misalkan kurma, orang fakir sebagai sedekah. Maka Nabi Muhammad SAW, ahlul baitnya sekarang misalkan yang masih hidup, itu gak boleh makan kurma itu. Karena sedekah itu tidak halal bagi Nabi, keturunan dan ahlul baitnya. Maka ketika dimasukkan ke dalam mulut, Nabi langsung hampiri Al-Hasan dan mengatakan kih, maksudnya keluarkan. Maka Nabi memasukkan jarinya ke mulut Al-Hasan. Ama ta'lam annahu la tahillu lana as-sadaqah atau malas sadaqah atau kama qala Nabi SAW. Kamu enggak tahu bahwa harta sedekah itu enggak halal untuk kita. Jangan dimakan. Nah kita begitu nggak sama anak-anak kita? Sudah begitu belum gitu? Nggak usah dijawab lah, nggak usah dijawab. Kita koreksi diri kita sendiri saja. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum kita berusaha keras untuk menyempurnakan ikhtiar kita. Karena anak-anak yang soleh tidak lahir dari nafkah yang haram. Enggak. Ya. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya. Yang berikutnya, tashihul akhta.
Cara Nabi mendidik anak-anaknya adalah dengan mengkoreksi kesalahan-kesalahan mereka yang terlihat oleh Nabi Muhammad SAW. Birrifqin, dengan penuh kelembutan. Ini pun banyak hilang di tengah-tengah kaum muslimin, mengkoreksi kesalahan anak. Kita pernah dengar nggak jemaah kalimat mengatakan, udah jangan begitu, kan masih kecil. Ketika seseorang mengkoreksi kesalahan anaknya, betul tidak jemaah? Pernah dengar nggak? Atau sering dengar? Nah ini kaidahnya datang dari mana? Jangan ditegur, jangan dikoreksi, maksudnya jangan disalahin, karena dia masih kecil, wajar. Siapa yang mengajari kita untuk mengatakan kalimat ini? Dijawab. Siapa yang mengajari kita? Hah? Nabi SAW? Apakah Nabi pernah mengajari kita seperti ini? Tidak pernah. Justru Nabi sendirilah yang mencontohkan kita untuk mengkoreksi kesalahan siapapun dia, dalam usia apapun dia, meskipun masih kecil. Justru ketika dia masih kecil, tashih, koreksi ini jauh lebih penting. Agar anak ini tidak menjadikan kesalahan itu sebagai apa? Kebiasaannya. Dan kisahnya ma'ruf. Mungkin bagi sebagian dari kita sepele. Ketika Nabi mengkoreksi kesalahan anak tirinya, anak sambungnya. Anak dari Ummu Salamah ketika tangannya apa? Tatishu ala sahfah. Tangannya kesana kemari mengambil makanan yang ada di nampan. Bukan sibuk dengan makanan yang ada di hadapannya langsung, di sisinya. Nampan kan bulat begitu. Kalau saya di sini berarti saya sibuk dengan yang di pojok sini. Enggak. Amr ini tangannya kemana-mana. Ambil sebelah sana. Ada dagingnya di belah ditut ya. Kita kan begitu. Di sana ada yang kita mau tangannya shot, ambil ke sana. Masih kecil. Coba kalau kejadian sama kita pasti kita begini kan, antepkeun detik keneh tenan naon. Enggak bisa. Nabi langsung mengkoreksi. Apa kata Nabi? Ya gulam. Masa lupa hadis ini jamaah? Ya gulam, wahai anak kecil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa lanjutannya jamaah? Samillah. Baca bismillah, baca bismillah. Terus apa lanjutannya? Apa bahasa Arabnya itu? Wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Terus wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang di dekatmu. Jangan ambil dari tempat yang lebih jauh. Kalau makanannya di nampan. Saya yakin sebagian dari kita berpikir gimana kalau piringnya banyak, mejanya gede. Ya kalau di rumah makan tertentu kan gitu ya. Disediakan yang enak ada di sebelah sana. Boleh nggak ambil yang sebelah sana? Boleh nggak? Oh boleh, langsung boleh. Jawabannya boleh karena tidak dalam satu nampan. Kalau dalam satu nampan nggak bisa. Jelas sampai di sini. Kemudian poin yang kedua, ya, saya percepat saja. Poin yang kedua, yang menjadi sebab kesolehan anak itu adalah solahul aba, kesolehan kedua orang tua. Kedua orang tuanya juga harus soleh. Baru Allah kemudian memudahkan mereka untuk bisa punya keturunan yang soleh. Dan dalam agama ini jelas jemaah rahmatullah Allah. Jelas. Kesolehan orang tua itu punya pengaruhan yang teramat sangat kuat. Sangat kuat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Tirmidzi kepada Abdullah bin Abbas. Fadillah yahfadka.
Jagalah Allah, maksudnya lakukan ketaatan kepada Allah. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Yahfadzka, maka Allah akan menjagamu, menjaga hartamu, menjaga keluargamu, menjaga seluruh apa yang kau miliki. Semua. Kalau engkau mentaati Allah. Karena mustahil jamaah kita ini menjaga keluarga, harta, semua, istri, gak bisa. Kalau Allah tidak membantu kita. Nah caranya gimana supaya Allah jaga semuanya? Jadilah orang yang menjaga agama Allah. Mau di rumah, mau di luar rumah, mau dimanapun. Mau di tempat olahraga. Karena ada sebagian orang kalau di masjid, di rumah, di kantor soleh, di tempat olahraga barbar. Udah gak ada aturan, gak ada. Di tempat olahraga seperti orang yang tidak kenal agama. Aurat kemana-mana, omongannya kotor. Kalau di tempat olahraga. Ada gak yang begitu jemaah? Ada gak yang begitu? Banyak. Jadilah orang soleh dimanapun. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun ketika menceritakan dua anak yatim. Ini kisah masyhur sekali. Surat Al-Kahfi ayat 82. Antum bisa baca. Bahwa dua anak yatim yang rumahnya dibangun lagi. Tembok rumahnya ditinggikan lagi oleh Khadir, Nabi Khadir. Karena ada harta karun di bawah rumah itu. Biar gak tersingkap. Itu penyebabnya apa? Wa kana abuhuma salih. Orang tua keduanya itu orang saleh. Ibnu Katsir mengatakan yang soleh itu bukan ayah ibunya. Tapi kakeknya yang ketujuh di atas. Jadi bukan ayah ibunya langsung, bukan. Tapi kakeknya yang ketujuh di atasnya. Ayahnya yang ketujuh. Maka Allah jaga sampai 7 turunannya. Allah lindungi semuanya. Hanya karena apa? Kesolehan orang tuanya. Maka ini faktor yang teramat sangat penting yang gak boleh dilupakan. Yang terakhir, yang ketiga adalah apa? Doa yang tidak pernah putus. Dari orang tua meminta kesolehan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa jamaah? Karena doa orang tua itu mustajab. Dan di antara ciri doa mustajab itu apa jamaah? Doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan kepada Allah apapun yang terjadi. Jadi kalau kita orang tua doain solehan anak cuman seminggu, cuman 2 bulan, cuman 3 tahun, karena gak kuat dengan kelakuan anak, udahlah guys, dah. Tunggu didoakan guys. Memang tersoleh meureun imam budak teh ujian. Ya, dia berhenti itu sudah. Maka itulah yang jadi penyebab doanya tidak dijabah sama. Karena doa itu tidak pernah punya batas waktu. Gak pernah. Gak ada expire. Satu. Yang kedua, tidak pernah ditentukan kapan dijabahnya. Tapi tugas kita cuma satu. Apa? Tidak pernah berhenti berdoa. Dan tidak pernah putus asa. Itu tugasnya. Apalagi doa orang tua itu pasti diijabah. Pasti, ulangi sekali lagi. Pasti diijabah. Karena di antara 3 doa yang mustajab, salah satunya doa orang tua. Antara dirinya dengan Allah tidak ada penghalang sedikit pun. Makanya jangan pernah bosan berdoa. Anak-anak teh udah tua, Ustadz udah 40 tahun teh kitu we kalakuan anak. Mungkin di usia 50 dia jadi anak soleh. Ayo. Doa jangan berhenti. Jangan berhenti. Nabi Yakub saja butuh waktu 20-30 tahun
untuk mendapati ijabah doanya. Apalagi kita. Dan pada akhirnya 11 anak yang mengkhianati dirinya jadi anak soleh. Karena Yakub bersabar, Yakub hanya mendoakan yang baik-baik. Yusuf kembali dalam keadaan yang terbaik, penyakitnya hilang, semua anaknya jadi anak soleh. Itu butuh waktu puluhan tahun. Sabar. Dan semoga Allah jadikan semua keturunan kita soleh dan soleh insyaallah, amin. Baik, sampai di situ dulu jamaah rahmatullahi Allah. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak terjawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan Allah mudahkan semua kebaikan untuk kita dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.